Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan yang minggu lalu sudah dibawakan oleh Pastor Vero, berjudul tentang hidup dalam Injil. Kita mau belajar teman-teman dalam budaya menginjili, kalau hidup di dalam Injil itu harus ada juga dalam hati kita cara untuk kita bisa menyebarkan Injil tersebut, terutama hidup dalam budaya menginjili. Di firman ini kita mau belajar teman-teman hidup dalam Injil, gimana kita bisa atau dapat melekat, dapat bertumbuh, dan juga dapat berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti apa yang Tuhan mau untuk kita bisa menyebarkan firman Tuhan dan menginjili sekitar kita, teman-teman. Kita mau buka Alkitab kita, teman-teman, di Yohanes 17 ayat 18 sampai 19. Bahwa di Yohanes 17 ayat 18 sampai 19 ini di sini terletak keselarasan antara Bapa dan Yesus. Jadi bagaimana Bapa menguduskan Yesus dan Yesus menguduskan dirinya sendiri untuk dia bisa dikorbankan, bahkan mati untuk kita agar kita bisa juga dikuduskan. Lalu bagaimana dengan kita ketika kita sudah mendapatkan kekudusan tersebut, teman-teman? Ketika kita udah dapat kekudusan kita, dan itu berarti adalah bagaimana dengan kita supaya kita dapat mengerjakan kekudusan tersebut, mengerjakan kekudusan yang sudah kita dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematiannya. Bahwa dalam berbuat baik saja itu tidak cukup untuk kita dapat menyebarkan Injil, melainkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus yang mau namanya dibentuk, mau yang namanya diproses, supaya kita juga dari situ Tuhan bisa lihat bagaimana kebesaran hati kita dan kemauan hati kita untuk kita mengerjakan kekudusan tersebut, teman-teman. Memang gak gampang, pasti akan ada yang namanya penyimpangan, teman-teman, tapi pasti juga akan jatuh. Tapi aku percaya, teman-teman, Roh Kudus itu sendiri yang akan menopang kita dan memampukan kita supaya kita kembali lagi kepada kebenaran tersebut, sehingga kita bisa jauh lebih selamat lagi untuk memberitakan Injil. Teman-teman, kita mau belajar bagaimana hidup dalam Injil. Kita harus memiliki dasar-dasar yang kuat untuk kita bisa hidup dalam Injil. Lalu dasar yang kuat itu apa? Kita mau belajar di nomor 1, yaitu diselamatkan oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Bagaimana di sini kita harus percaya dulu, teman-teman, untuk kita bisa percaya kepada keselamatan yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Di sini ada pertanyaan, apakah teman-teman percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita, lalu bangkit dari hari ketiga, lalu kita mendapatkan keselamatan tersebut dan mengimaninya, sehingga kita dapat mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih bagi kita, atau hanya ya udah percaya lalu mati masuk surga? Teman-teman bisa renungin ini, teman-teman bisa tanyakan ini kepada diri teman-teman masing-masing. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah bukan cuma Tuhan buat kita, tapi juga Dia juga adalah juru selamat bagi kita. Ini juga menjadi perenungan buat kita, teman-teman, buat aku pribadi. Apakah ini juga sebagai perenungan bagi kita? Apakah kita di dalam hati kita benar-benar mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat bagi kita? Seperti yang tertulis di kitab Yesaya 43 ayat 11, bagaimana Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah sang juru selamat itu sendiri. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 14, ya, bagaimana Yohanes juga melalui Yohanes juga berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat itu sendiri. Dan apakah ini juga sebagai renungan bagi kita? Aku juga mau tanya sama teman-teman, entah dalam keadaan lagi gak enak
enak atau dalam keadaan lagi sulit, apakah teman-teman masih mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagi kita, penolong bagi kita? Kadangkala ketika kita lagi dalam suatu penderitaan atau dalam suatu cobaan atau ujian, itu bisa membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, bahkan pertanyaan di mana Tuhan ketika kita lagi gak baik-baik aja pun itu udah mempertanyakan diri kita sendiri, apakah kita ini percaya atau enggak bahwa Tuhan itu juru selamat kita atau tidak gitu. Itu bisa jadi renungan teman-teman buat kita. Kalau kita sudah percaya teman-teman bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus untuk melangkah ke dalam panggilan kita sebagai pemberitahu firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus pasti akan memampukan kita dan menuntun kita. Dan juga di dalam keadaan yang baik-baik aja pun, ketika kita menyebarkan firman Tuhan pun, itu tidak membuat kita menjadi sombong sehingga akhirnya fokusnya ke diri kita. Lalu yang kedua, dijadikan serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Dijadikan serupa dengan gambaran Kristus Yesus, tadi kita sudah berbicara bagaimana Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, lalu menjadi serupa seperti Kristus Yesus, yaitu kita akan diproses, kita akan dibentuk teman-teman, dan kita akan diajar sama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman mau nggak untuk dibentuk, untuk diajar sama Tuhan? Begitu pula dengan aku, untuk kita bisa serupa dengan gambaran Tuhan Kristus Yesus itu sendiri, karena balik lagi teman-teman, untuk kita bisa menjadi serupa dan menjadi sama seperti gambaran Tuhan kita Yesus Kristus, itu dikembalikan lagi kepada kehendak Tuhan. Kita nggak bisa paksa Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi semua dikembalikan lagi kepada kehendaknya, sama seperti dan tertulis di ayat 8 Roma 8 ayat 28 sampai 29 teman-teman, bahwa Tuhan pasti punya tujuan dalam segala apapun itu yang Dia firmankan, bahkan serupa dan segambar seperti Yesus Kristus pun ada tujuannya ya. Tujuannya ada di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Bagaimana ayat ini menjadi tujuan Tuhan, dan itu tadi, apakah kita mau diproses untuk sampai ke tujuan Tuhan itu. Lalu yang ketiga, setelah kedua dasar itu, kita baru bisa memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita sudah menerima bahwa diri kita ini sudah menerima kuasa dan Roh Kudus turun di atas kita, supaya kita dimampukan dan dikuatkan untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil tersebut, sehingga kita menjadi bagian dari tim, menjadi bagian rekan kerjasamanya Tuhan untuk memberitakan Injil di dunia ini. Lalu teman-teman, kita mau belajar tentang kisah seorang Filipus. Di sini adalah seorang pemberita Injil. Teman-teman nanti bisa baca di rumah masing-masing teman-teman di Kisah Para Rasul 8, teman-teman, bagaimana Filipus begitu setianya menjalani apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh untuk bisa memberitakan Injil, menyebarkan Injil dari Samaria hingga sampai pada saat ini ya, sampai ke ujung dunia teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca bagaimana kisah Filipus. Dia mau ambil bagian teman-teman, walaupun lagi keadaan yang gak enak, keadaan yang gak baik, konsekuensinya banyak, tapi dia tetap mau taat sama Tuhan. Aku harap kita semua juga bisa seperti Filipus ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ambil kesimpulannya teman-teman, bahwa kita bukan hanya saja diselamatkan oleh Kristus Yesus, namun kita juga akan dijadikan serupa dengan gambaran Kristus Yesus dan memberitakan Kristus Yesus. Dan tadi kita udah belajar teman-teman tentang 3 hal dasar tadi, bagaimana kita supaya kita bisa menyebarkan firman Tuhan, yaitu diselamatkan oleh Kristus Yesus, dijadikan serupa gambarannya, lalu
memberitakan Injil. Teman-teman, aku udah selesai. Nanti akan ada 3 pertanyaan atau 3 rema yang nanti teman-teman jawab di breakout room. Aku sudah selesai. Terima kasih teman-teman.